Halo guys, bagaimana kabarnya? Kali ini Ane bakal ngebahas sebuah film yang penuh ketegangan, misteri, dan adrenalin berjudul Midnight. Sebuah film thriller psikologis asal Korea Selatan yang siap bikin jantung kalian berdebar dari awal sampai akhir. Film ini mengisahkan tentang seorang psikopat haus darah yang memiliki kebiasaan membunuh orang secara acak tanpa alasan yang jelas. Ia licik, dingin, dan sangat manipulatif seolah bermain-main dengan nyawa manusia. Begitu lihainya dia menutupi jejak hingga berkali-kali berhasil lolos dari setiap dugaan dan penyelidikan yang mengarah kepadanya. Namun malam ini semuanya berubah. Aksinya yang hendak menargetkan seorang gadis tuli, seorang korban yang tampak lemah di permukaan justru akan menjadi ujian paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Perburuan dimulai di tengah gelapnya malam di mana ketakutan, kesunyian, dan napas kematian saling berkejaran tanpa suara. So, penasaran? Oke, daripada banyak berbacot-bacot ria di awal, lebih baik segera siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, cari posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan suasana malam yang begitu lenggang. Lampu jalan meredup, udara terasa dingin, dan hanya terdengar langkah kaki seorang wanita yang baru saja pulang kerja. Dia, kita sebut saja Sukma, seorang pekerja keras yang malam itu baru selesai lembur. Ia mencoba menghentikan taksi, tapi seseorang lebih dulu menaikinya. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, dan tak ada satupun kendaraan lewat. Akhirnya, Sukma memilih berjalan kaki di trotoar yang sunyi, sampai sebuah mobil berhenti di dekatnya. Dari balik kemudi muncul seorang pria bernama Dosik. Dengan wajah ramah, ia menawarkan tumpangan, tapi Sukma yang berhati-hati menolak halus dan melanjutkan langkahnya. Namun, rasa tidak enak itu belum hilang, karena mobil Dosik tak kunjung pergi. Pintunya dibiarkan terbuka, dan samar-samar terdengar suara seseorang meminta tolong dari dalam. Rasa penasaran bercampur takut membuat Sukma perlahan mendekat. Dan saat itulah, napasnya langsung tertahan. Dari balik mobil itu, tergambar pemandangan mengerikan. Tumpukan baju, alat logam, rantai, dan tubuh seorang pria bersimbah darah. Tubuh Sukma bergetar. Suara meminta tolong itu masih terdengar. Tapi saat ia menoleh, ia sadar suara itu berasal dari Dosik itu sendiri. Senyum tipisnya pun berubah jadi dingin. Dan setelah itu, untuk menutupi jejaknya, Dosik dengan tenang menelpon polisi. Ia berpura-pura menjadi saksi yang menemukan dua mayat di jalan. Suaranya terdengar panik. Tapi di balik nada itu, ada ketenangan yang menyeramkan. Ia menata tempat kejadian, memindahkan tubuh korban, dan membuat alibi palsu seolah pembunuhan itu dilakukan oleh orang asing yang lewat. Semua berjalan sempurna. Ekspresinya, napasnya, gesturnya, semuanya tampak alami. Inilah definisi seorang psikopat sejati yang bisa menipu dunia dengan wajah polosnya sendiri. Dan inilah dia, Midnight. Di lain sisi, kita diperkenalkan dengan Kyungmi, seorang wanita tuli yang juga kesulitan berbicara. Ia bekerja di pusat layanan pelanggan bagi tunarungu, berkomunikasi lewat video call, membantu orang lain dengan sabar. Namun, tidak semua orang memahami keadaannya. Saat makan malam bersama rekan kerja, beberapa orang tanpa sadar menertawakannya. 니들은 제 매력이 뭔 것 같냐? 저는 오메가입니다. 생각보다 Tapi Kyungmi bukanlah perempuan yang lemah. Ia membaca gerakan bibir mereka, lalu dengan bahasa isyarat yang tegas, ia membalas sindiran itu dengan tatapan tajam, singkat tapi sangat menusuk.
Kyungmi hidup berdua dengan ibunya, kita sebut saja Heon, yang juga tuli. Hubungan mereka begitu hangat. Mereka hidup sederhana. Mereka selalu saling melindungi dan berjanji akan berlibur ke Pulau Jeju suatu hari nanti. Sore itu, Kyungmi menjemput ibunya pulang kerja. Ia duduk di mobilnya, memantau lampu sensor yang ia pasang sebagai pendeteksi suara. Dari kejauhan, ibunya berlari kecil tersenyum cerah sambil membawa gaji hasil kerja kerasnya. Tapi dari arah lain, sebuah motor melaju kencang. Kyungmi panik memberikan peringatan, tapi tak bisa bersuara jelas. Sementara sang ibu tak bisa mendengar apapun. Dan malam itu, nasib mereka nyaris saja berubah selamanya. Cerita lalu beralih ke Sojung, gadis muda yang hendak pergi berkencan. Sang kakak, John Tak, yang merupakan mantan prajurit angkatan laut, terus mengingatkannya agar berhati-hati dan pulang sebelum jam 10 malam. Tapi malam itu, Sojung tak kunjung kembali. Sementara itu, Kyungmi meminta ibunya menunggu di bawah lampu jalan karena ia harus memarkirkan mobil. Namun, di sisi lain, Do-sik sedang mencari mangsa baru. Ia melihat Heon sendirian, nyaris menjadikannya target. Tapi tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Sojung yang lewat sendirian sambil menelpon kakaknya. Dan tragedi pun terjadi. Sojung diserang secara brutal di gang gelap, lalu ditinggalkan dalam kondisi mengenaskan. Jontok yang cemas akhirnya keluar mencari adiknya. Sementara Kyungmi yang baru memarkirkan mobil melihat sepatu wanita terlempar dari arah gang. Saat ia mendekat, ia menemukan Sojung terkapar bersimbah darah. Belum sempat menolong, Do-sik muncul, mengenakan hoodie merah dan masker. Tanpa ragu, ia menyerang. Kyungmi berlari sekencang mungkin menuju basement parkiran. Tapi, pintu legam yang ia buka mengeluarkan suara berdecit keras. Suara yang tidak bisa ia dengar, namun justru menjadi petunjuk bagi Do-sik. Ia terus mengejarnya, langkah demi langkah, napas demi napas. Kyungmi memaksakan dirinya melewati celah rantai pintu, mencoba bertahan hidup di tengah ketakutan yang menyesakkan dada. Ia bersembunyi di mobil. Dengan gemetar, ia melakukan panggilan video ke ibunya, memberi isyarat agar jangan kemana-mana. Tapi tiba-tiba, suara tawa dingin terdengar. Dan dari kursi belakang, Do-sik pun muncul. Dengan suara rendah, ia berkata jalankan mobilnya. Tapi Kyungmi tak menyerah. Dengan tekad nekat, ia menghantam pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju liar dan berhenti di tengah jalan. Ia keluar, berlari menuju ibunya, dan menekan tombol darurat. Lampu-lampu menyala terang, menarik perhatian polisi lewat CCTV. Namun karena mereka tak bisa mendengar, situasi makin rumit. Do-sik lalu kembali dengan wajah polos, berpura-pura menjadi kakak Sojung yang sedang mencari adiknya. Sungguh licik, ia bahkan berhasil meyakinkan polisi untuk membantu mencari korban yang ia bunuh sendiri. Ketika Kyungmi mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa pria itu berbahaya, para petugas justru kebingungan. Mereka tak paham, dan Do-sik semakin leluasa memainkan perannya. Saat semua dibawa ke kantor polisi, Heon mulai curiga. Ia melihat ekspresi Do-sik yang berubah-ubah dari panik menjadi tenang. Namun ketika ia berusaha memberikan isyarat kepada putrinya, Do-sik memotong pembicaraan dan berkata bahwa saudarinya baru saja mengabari lewat WhatsApp, dan mereka pun percaya begitu saja. 네, 저도 이제 안심이 좀 되네요.
Tapi kebenaran mulai terkuak saat ponsel putih milik Sojung terjatuh dari saku Dosik. Heong melihatnya dan mengenali wajah di wallpaper ponsel itu. Wajah yang sama dengan foto yang dibawa Jontak, kakak Sojung yang datang melapor beberapa saat kemudian. Saat itulah Heon sadar pria di depannya adalah pembunuh yang sebenarnya. 얼굴 봤어요? 마스크에 모자 썼어요? 여기 어디예요? 어디? Ketegangan pun pecah. Dosik mulai merasa terpojok. Ia mengancam Heon mengatakan akan membunuh Kyungmi jika ia berani berbicara. Dalam kepanikan itu, ia menghunus pisau dan menyerang Jontak. Polisi yang datang salah paham dan menembak Jontak dengan taser. Dosik kembali berpura-pura menjadi korban, membuat semuanya semakin kacau. Namun perlahan kebenaran mulai terungkap. Jontak membuktikan bahwa dialah kakak Sojung yang sebenarnya. Polisi sadar mereka tertipu, tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, Kyungmi dan ibunya pulang ke rumah dengan rasa takut yang masih membekas. Namun tiba-tiba, terdengar suara keras menggedor pintu. Lampu sensor menyala, hiasan kelinci di meja bergoyang, tanda ada yang bergerak di luar. Wajah mereka memucat, tapi ternyata itu hanya teman ibunya yang datang mengambil bahan jahitan. 안에 있으면서 왜 이렇게 늦게 나와? Belum sempat tenang, kengerian kembali datang. Dosik muncul di depan rumah. Ia memecahkan lampu, membobol kunci dan masuk perlahan ke dalam. Kyungmi merasa ada sesuatu yang aneh. Lampu berkedip, alarm jam berbunyi, dan dari kegelapan Dosik bergerak mengikuti setiap langkahnya. Ia menunggu hingga akhirnya ia berdiri di belakang Kyungmi, mengangkat kapak. Namun tiba-tiba pajangan kelinci di meja bergerak membuat Kyungmi tersadar. Ia pun berlari masuk ke kamar, mengunci pintu dan mengirim pesan kepada Jontak memohon pertolongan. Tapi beberapa detik kemudian, ia menerima pesan dari ibunya yang mengatakan sudah ada di depan pintu. Kyungmi hendak membuka, tapi kemudian sadar ibunya tak membawa ponsel. Dan saat itu juga ia tahu pesan itu dikirim oleh Dosik. Ia buru-buru menutup pintu dan bertahan sekuat tenaga. Namun akhirnya ia berhasil melarikan diri. Sementara Jontak yang datang melihat kejadian itu langsung mengejar Dosik. Dosik memberikan dua pilihan ke Jontak, selamatkan Kyungmi atau cari adiknya Sojung. 새끼야 어딨어? 차라리 죽는 게 낫지. 빨리 선택해. 얘야?
네 동생이야? 위치는 도착하면 알려줄 테니까 궁금하면 꼭 전화하고. 그럼 됐네요. 가질게. 넌 동생 가져. Dengan berat hati, Jontak memilih menyelamatkan adiknya, tapi ternyata Dosik mempermainkan semuanya. Alamat yang ia kirimkan justru lokasi Kyungmi. Kyungmi yang hampir tewas akhirnya berhasil melawan. Ia melempar pasir ke mata Dosik dan kabur. Tak disangka di tengah pelariannya, ia bertemu Sojung yang ternyata masih hidup. Kyungmi memancing Dosik agar mengejarnya, memberikan waktu bagi Sojung untuk menelpon bantuan. Dan akhirnya bantuan datang. Sojung berhasil diselamatkan. Namun perburuan belum berakhir. Dosik kembali menemukan Heon dan mencoba membunuhnya. Tapi tepat di saat terakhir, 엄마. Kyungmi datang dan dengan nekat menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri. Ia lalu meletakkan pisau itu di tangan Dosik agar semua orang mengira pria itulah pelakunya. Polisi datang. Dosik yang panik menyerang petugas, tapi akhirnya tertembak di kakinya. Pertarungan usai dan malam yang sunyi itu pun berakhir dengan jeritan terakhir sang pemburu. Beberapa waktu kemudian, luka Kyungmi dan Sojung perlahan sembuh. Mereka bersama Jontak dan Heon memutuskan untuk berlibur ke Pulau Jeju, tempat yang dulu hanya menjadi mimpi. Kini, mereka duduk bersama di tepi pantai menikmati angin laut, menyadari bahwa hidup, betapapun sunyinya, akan selalu punya cara untuk memberikan harapan baru. Tamat.